Om Swastiastu, salam sejahtera buat semeton sarang sami, semeton Bali, semeton Hindu di seluruh Indonesia. Salam hangat dari Beleleng niki. Astungkare, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Video kali ini ya, yang masih tetap ingin membahas ya tentang proses hukum dari seorang Desak Made Darmawati ini. Dia yang akan memberikan tip ya, saran-saran dan masukan bagaimana agar proses hukum ini bisa berlangsung dengan lebih cepat. Oke. Ya, karena Tiang punya latar belakang sebagai seorang pengacara ya, dan beberapa kali pernah menangani kasus seperti ini. Om Santi, 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 oh. Semoga tetap santi ya sama kami. Jadi begini ya, ya. dari video Tiang kemarin ya, Tiang kan sempat menghimbau agar secara hati nurani memaafkan seorang ibu desa. Oke, tapi ya saya harus jujur juga, saya harus fair ya, ini negara demokrasi, bahwa dari 100 komentar ya, baik di YouTube saya maupun di FB saya maupun di Instagram, 97 orang menginginkan agar kasus ini tetap jalan. Walaupun memang sebagian besar menerima maaf, tapi lebih semangat agar bahkan yang agak sedikit marah ya, kasus ini harus jalan. Lagi saya harus fair ya, karena ini amanat juga saya sebagai lawyer ya, saya ingin memberikan masukan ya. Jadi mau tidak mau saya harus mendukung yang 97 orang ya dari 100 ini ya, penonton saya ya. Oke. Jadi untuk kasus seperti ini ya, kasus penodaan agama atau penistaan agama seperti ini ya, seperti video saya kemarin, bahwa kasus ini harus didahului oleh sebuah laporan. Dia baik perseorangan, jadi pihak-pihak yang merasa dirugikan baik perorangan ataupun lembaga, ormas ataupun institusi. Tapi memang sebaiknya ya yang melapor ini adalah ormas ya, ormas kemasyarakatan, atau bisa juga dari PHDI pusat ya. Bisa saja ya, salah satu itu. Nah, kemudian kenapa saya cukup semangat ya? Saya sebagai lawyer punya pengalaman seringkali ya, kasus-kasus yang bernuansa sara ini agak sensitif. Kasus bernuansa agama ini agak sensitif ya. Kadang-kadang pihak kepolisian juga harus berhati-hati sekali. Nah, ini. Tapi ada tapinya ya. Untuk kali ini saya cukup optimis ya. Kasus ini akan segera dan bisa jalan sampai proses di pengadilan. Kenapa? Yang pertama adalah ya, saya mendapat informasi ya, bahwa pihak pemerintah ya, melalui wakilnya, seorang pendekar Pancasila, seorang nasionalis sejati, seorang dari Nahdlatul Ulama, yaitu Menteri Agama kita, Mas Gus Yakut ya, Menteri Agama kita ini, dalam statementnya kemarin di hari Minggu ya, menyatakan mendukung proses hukum. Ini yang membuat saya ini sebagai lawyer semangat. Jadi dukungan seorang Menteri Agama itu sangat penting sekali.
Matur suksema Gus Yakut, terima kasih, salam hangat dari Bali. Nah, di samping ada dukungan dari Gus Yakut, ya, kita juga sekali lagi ya, mohon bantuan ini ya. Kasus-kasus seperti ini harus ada di samping dukungan dari publik, juga harus ada dukungan sedikit dari dukungan politik ya. Yang saya maksud adalah kita punya 4 anggota ya DPD RI yang mewakili Bali dan 9 anggota DPR RI wakil Bali juga. Halo Bapak Aji Wedakarna, mana suaranya yang biasanya galak ya, biasanya semangat. Halo Bapak Wedakarna, mohon ya dukungannya. Kemudian yang tidak kalah juga Bapak Mangku Pastike ya, Bapak orang Beleleng yang terhormat Bapak Mangku, dukungannya Bapak. Ruang Bapak di Jakarta mewakili Bali. Juga saya mohon dengan hormat wakil DPD dari umat Islam ya, Bapak Haji Bambang Susanto ini. Halo Pak Haji, kali ini mohon dukungannya ya, dukung Bapak mewakili Bali dia di Jakarta. Mohon dukungannya agar proses hukum terhadap kasus ini bisa berlanjut. Mudah-mudahan ya dari dukungan dari anggota DPD, anggota DPR RI, dan kasus ini bisa diproses sewajarnya ya. Jadi kita juga harus fair, tidak bisa berlebihan ya. Kita menyerahkan proses hukum ini kepada aparat kepolisian. Kita serahkan sepenuhnya. Jadi mohon semeton juga tidak melakukan tindakan berlebihan. Misalnya ada demo tidak perlu ya. Ada unjuk rasa tidak perlu, cukup percayakan masalah ini kepada pihak kepolisian. Oke, sekarang saya mencoba memberi masukan lagi ya, tip untuk nanti pihak yang melapor ya. Terhadap kasus penodaan agama ini, seperti saya bilang kemarin ya, kita fokus walaupun ada 2 undang-undang ya, bahkan ada 3 ya, ada undang-undang PNPS nomor 1 tahun 65 juga ada ya, tapi kita fokus pada pasal 156A KUHP. Fokus di sana, lapor secara resmi, cuman sekali lagi agar proses laporan ini bisa diterima oleh pihak kepolisian, setidak-tidaknya kita harus membawa alat bukti awal ya, alat bukti yang cukup. Kita bantu juga pihak kepolisian, yaitu setidak-tidaknya nanti bagi pihak pelapor, baik dari teman saya, dari KRIS misalnya, atau dari pihak DI, jangan lupa membawa alat bukti awal, yaitu rekaman tausiah dari Ibu Desa Made ini. Jadi baik bisa berupa dari flash disk ya, atau dari CD compact disc bisa. Kemudian ya tidak kalah penting juga kita sebaiknya mengetahui alamat terlapor ya. Jadi kita melaporkan Ibu Desa Made, nama lengkapnya ini, alamatnya ya informasi yang dia terima, alamatnya itu di daerah Bekasi, sebuah perumahan di Bekasi. Jadi mungkin nanti banyak info ya di mana alamat lengkapnya bisa kita cari ya. Jadi setelah laporan itu disertai alat bukti, ya ini maaf ya, ini sedikit hukum acara ya, saya tidak menggurui ya bagi yang ahli-ahli hukum ini, bagi masukan bagi yang awam hukum ya. Jadi setelah laporan itu nanti polisi tidak perlu waktu lama, karena udah ada bukti awal yang kuat. Pihak kepolisian menerbitkan namanya SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Itu dikirim juga ke jaksa, nanti kemudian dimulailah penyidikan, diperiksa saksi-saksi. Nah, kemudian sebelum memeriksa tersangka nanti ya biasanya itu ada gelar perkara dulu. Kemudian pihak kepolisian juga biasanya dalam kasus
pasal 156A ini, pihak kepolisian itu juga memerlukan keterangan saksi ahli ya. Jadi kita mungkin bisa membantu mempersiapkan saksi ahli ya, sire yang ini ya, tokoh agama kita. Kemudian juga kita bisa memberi masukan, saksi ahli kita minta sekalian dari MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya. Biar lebih berbobot ya, kita minta pada MUI juga membantu kita mencarikan saksi ahli. Karena kuncinya adalah ketika saksi ahli itu menerangkan bahwa ini termasuk dalam penodaan atau penistaan, selesai. Perkara ini bisa segera P21, kemudian lanjut dipersidangkan, dan bisa diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan ya. Om Santi, Santi, Santi. Sekali lagi ya, saya mohon serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Jadi dari beberapa segi pengalaman saya sebagai lawyer, astongkare ya, suahe, insya Allah ya, perkara ini bisa berlanjut sampai ke pengadilan. Kita tunggu. Sekali lagi saya mohon tidak perlu ada tindakan berlebihan, ada demo, protes, tidak perlu lagi. Serahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian, serahkan sepenuhnya kepada pendekar-pendekar ya kita di Jakarta ya, tokoh-tokoh kita. Saya berterima kasih juga pada Bapak Gede Pasak Suardike ya, wah ini emang mantap ya. Terima kasih Gede Pasak, Pak Gede Pasak Suardike, Anda top emang. Berjuang untuk Bali ya. Dan kita sekali lagi kita juga perlu dukungan sekali lagi ya Pak Mangku Pastike, Pak Arya Wedakarna, dan terutama khusus ya saya mohon pada Bapak Haji Bambang Susanto ini ya, Pak Haji mohon ya bantu dukung kami untuk agar apa ya, ini hukum itu bisa ditegakkan sesuai porsinya yang wajar. Oke, mudah-mudahan ya, kita juga doa dari Semerton Sarang Sami yang akhiri video ini lagi ya dengan ucapan Om Santi, Santi, Santi Om, salam sejahtera.